you see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga desa Sukawedi. Perkenalkan, nama saya Reza. Ini adalah cerita kedua saya setelah cerita pertama berjudul Adik Dalam Cermin. Selanjutnya saya akan bercerita tentang pengalaman-pengalaman aneh saya gitu ya, dengan background tempat, kota maupun usia yang tidak begitu jauh berbeda dengan kejadian pertama. Waktu itu saya masih kelas 4 atau kelas 5 SD, masih di rumah yang sama. Jadi ceritanya begini, teman-teman. Sebagaimana teman-teman tahu, dulu ya, di zaman saya kecil, mungkin di sekitar tahun 95 kali ya, 95-96 gitu ya, itu di TVRI ada acara Dunia Dalam Berita ya, yang mulainya setiap jam 9 malam sampai jam setengah 10 atau jam 10 gitu ya. Jadi biasanya begini, ketika Dunia Dalam Berita itu mulai, saya dan adik-adik saya itu diminta untuk masuk ke kamar karena sudah jam 9 ya. Suruh masuk ke kamar, disuruh istirahat tidur untuk mempersiapkan diri besok pagi sekolah jam 7 pagi. Oke, setelah diperintahkan tersebut, kami bertiga masuk. Jadi di kamar yang kami tempati bersama-sama orang tua, itu ada 2 jenis kasur, teman-teman. Jadi ada kasur dipan gitu ya, kasur dipan lebar. Itu kasur ukuran nomor 1 atau nomor 2 gitu ya. Dan satunya lagi kasur kami bertiga itu ditaruh di kasur tingkat gitu ya. Jadi adik-adik saya tidur di kasur tingkat yang bagian bawah. Kalau saya tidur di kasur tingkat yang di bagian atas. Nah, kalau kita posisinya tiduran gitu ya di kasur tingkat yang atas, itu ketika kita hadap ke kiri, itu kita bisa melihat dengan jelas kasur orang tua saya gitu ya, kasur orang tua yang di depan tadi. Oke, ketika sebentar masuk kamar, kami akhirnya ketiduran. Kami semua tidur, saya juga sudah tidak mendengar suara adik-adik saya lagi. Saya pun tidur. Kemudian ketika di tengah-tengah itulah, mungkin baru 15 atau 20 menit tidur, saya terbangun. Ya biasa ngelilir ya kalau bahasa Jawanya gitu. Ngelilir, saya lihat ke atas. Ketika buka mata, lihat ke atas, kok perasaan agak sedikit nggak enak gitu ya, nggak tahu kenapa, pokoknya perasaannya sedikit nggak enak. Oke, karena capek, saya coba menghadap ke kiri. Nah, sebagaimana saya jelaskan tadi, ketika saya menghadap ke kiri, lagi di kasur tingkat yang atas, itu bisa melihat jelas kasur dipan yang ditempati orang tua saya. Nah, kebetulan itu ketika saya menghadap ke kiri, melihat ke bawah, itu ada ibu saya gitu ya, dalam tanda petik nih ya, ibu saya itu sedang tiduran di situ, tapi anehnya lagi menghadap ke langit-langit dengan tatapan yang kosong. Saya nggak berpikir apa-apa sih ya, orang tua saya tiduran di situ ya sudah gitu ya.
ketika saya coba memanggil gitu ya, sekali, 2 kali, 3 kali nggak dihiraukan, sampai kemudian keberapa kalinya saya lupa, ibu saya nengok, ibu saya nengok, kemudian senyum kecil tuh awalnya, senyum kecil. Lah kok tapi lama-lama senyum ibu saya itu ujung bibirnya itu bisa sampai menyentuh kuping gitu. Jadi senyum yang sangat lebar sekali. Kaget saya kan, kaget loh, kok ibu seperti ini gitu. Terus kemudian, nah anehnya lagi ketika saya masih menghadap ke ibu, sosok ibu itu, sosok ibu saya maksudnya, itu badan saya nggak bisa gerak sama sekali. Jadi seakan-akan saya dipaksa untuk terus melihat ibu gitu ya. Sampai akhirnya saya dalam hati mencoba baca-baca, sampai akhirnya saya bisa menggerakkan badan pelan-pelan untuk menghadap ke arah sebaliknya gitu ya. Jadi saya nggak melihat sosok ibu itu lagi. Setelah kejadian itu saya lupa gitu ya. Setelah berhasil membalikkan badan, saya lupa. Mungkin saya ketiduran atau pingsan, saya juga kurang tahu. Terus kemudian sampai akhirnya pagi-pagi iseng lah tanya gitu ya. Saya nggak cerita langsung masalah ini, cuman saya tanya aja, "Mah, semalam kok tidur sendirian sih di kasur, papa kok belum masuk?" gitu. Saya tanya begitu ke mama saya. Terus kemudian, ke ibu saya maksudnya. Kemudian ibu jawab, "Loh, enggak kok, tadi malam setelah selesai Dunia Dalam Berita itu, papa sama ayah dan ibu langsung masuk ke kamar, langsung tidur. Jadi kami masuk berbarengan, kalian pun sudah tidur gitu ya. Jadi ya kami langsung masuk aja, langsung tidur tanpa manggil kalian lagi atau nyapa kalian lagi gitu." "Loh emang kenapa?" "Oh enggak apa-apa, cuman tanya aja." Entah sadar atau enggak, mama atas pertanyaan saya itu gitu ya. Sadar maksudnya curiga atau enggak gitu ya atas pertanyaan saya itu. Ya sudah, kemudian ya saya coba lupain aja lah, ya udah kalau udah kejadian ya sudah. Kemudian dari kejadian itu nggak lama ada kejadian aneh lagi nih di rumah itu. Jadi ceritanya gini, background waktunya masih sama. Jadi waktu itu Dunia Dalam Berita main, kami anak-anak tetap disuruh masuk gitu ya, karena sudah jam 9 besok sekolah. Nah kebetulan adik-adik saya tidur, tapi saya nggak bisa tidur gitu. Akhirnya karena nggak bisa tidur, saya iseng mainan lah apa yang ada di kamar gitu ya. Saya lupa mainan apa. Jadi saya mainan di kasur saya, di kasur tingkat bagian atas itu. Terus kemudian saya lagi asik main, nggak sengaja ada mainan yang jatuh ke bawah gitu. Karena takut nih nanti kalau orang tua saya masuk ngelihat ada mainan tercecer, saya ketahuan belum tidur, saya bisa dimarahin gitu ya. Akhirnya saya pelan-pelan turun dari kasur tingkat bagian atas, mengambil mengambil mainan yang jatuh. Nah jatuhnya itu posisinya adalah di dekat pintu gitu. Nah kalau di pintu mungkin teman-teman tahu ya, kalau di pintu itu pasti ada sela, di sisa bawah pintu itu ada selahnya sedikit gitu ya. Nah kebetulan pintu di rumah saya waktu itu, selah bawah pintunya itu agak sedikit lebar. Jadi mungkin setengah telapak kaki itu hampir kelihatan gitu ya, setengah lebih telapak kaki hampir kelihatan. Jadi saya ngambil mainan itu, nggak tahu kenapa, kok tertarik gitu ya, kok tertarik untuk ngelihat di sela-sela bawah pintu itu gitu. Ketika saya tengok, ternyata ada kaki. Ini kayaknya bukan kaki manusia sih. Jadi bentuknya itu kakinya warnanya hitam, kukunya panjang gitu ya. Terus bentuk
kakinya itu walaupun seperti telapak kaki manusia, pada telapak kaki manusia, tapi ada benjolan-benjolan gitu ya di bagian punggung kakinya. Jadi saya yakin itu bukan telapak kaki manusia gitu ya, ada benjolan-benjolan, kakinya warna hitam dan kukunya panjang. Saya liatin ini kaki apa gitu ya, sampai akhirnya saya agak takut, agak merinding. Akhirnya saya ambil mainan, terus saya naik, terus kemudian mencoba untuk tidur lah. Ya udah, untungnya setelah itu nggak ada gangguan apa-apa lagi gitu ya, jadi saya langsung tidur. Itu kan kejadiannya waktu orang tua belum masuk kamar ya kan. Ketika sudah besok paginya, ketika mau berangkat lah, waktu itu saya tanya, "Pak, Mah, kemarin malam di atas jam 9 ada tamu bawa ke rumah gitu." "Oh, nggak ada," gitu ya. "Oh ya udah, kenapa?" "Enggak," saya beralasan, "kok kemarin kayak rame, saya kirain ada tamu gitu." "Oh, nggak ada tamu." "Oke." Saya juga mikir ya nggak mungkin juga sih kalau tamu kakinya berbentuk seperti itu gitu. Mungkin itu dulu satu rangkaian cerita ya dari rumah saya yang ada di Lampung waktu itu. Bermacam-macam kejadiannya. Mungkin kalau kejadian lainnya hanya kejadian-kejadian kecil lah yang mungkin kurang menarik kalau diceritakan. Mungkin ini bukan cerita terakhir saya juga, nanti akan ada cerita-cerita lain dengan background tempat yang berbeda dengan yang saat ini. Terima kasih warga Desa Sukawedi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.